Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Gunawan. Hari ini saya akan memaparkan tentang analisis dan rencana transformasi untuk PT Sukses Bersama melalui pendekatan High Performance Management atau HPM. PT Sukses Bersama adalah perusahaan manufaktur lokal yang bergerak di bidang produksi alat elektronik rumah tangga. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang kuat selama 20 tahun. Namun, 10 tahun belakangan mengalami penurunan kinerja dan profitabilitas. Yang pertama ada analisis situasi atau masalah dan diagnosis. Dari hasil analisis saya, PT Sukses Bersama sedang di titik krisis. Secara eksternal atau PESTEL, pasar sudah beralih ke teknologi ramah lingkungan. Sementara kita tertinggal secara internal, yaitu 7S MC-Kinsey. Struktur kita terlalu kaku dan otoriter. Akibatnya, komunikasi antar departemen yang buruk dan produktivitas karyawan anjlok hingga 15% dalam 3 tahun terakhir. Intinya, strategi perusahaan saat ini sudah tidak menyambung dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, manajemen SDM HPM. Untuk memperbaikinya, saya merekomendasikan 6 praktik manajemen SDM berbasis HPM. Yang pertama, seleksi ketat. Kita cari talenta yang punya skill di teknologi hijau. Yang kedua, pelatihan insentif, mengupgrade karyawan lama agar mahir dengan sistem digital. Lalu ada tim mandiri, memangkas birokrasi supaya kerja lebih lincah. Lalu ada insentif, kinerja memberi penghargaan bagi mereka yang mencapai target efisiensi. Lalu ada transparansi data, membuka informasi performa perusahaan ke semua level. Pelibatan karyawan, mendengarkan ide dari bawah untuk inovasi produk. Lalu yang selanjutnya ada matriks keselarasan SDM dan kompetensi. Melalui matriks yang saya buat, terlihat jelas bahwa praktik-praktik ini bertujuan membentuk kompetensi baru, yang misalnya pelatihan dan seleksi yang tepat akan secara otomatis membentuk perilaku karyawan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Jadi setiap kebijakan SDM punya target perilaku yang jelas untuk mendukung bisnis. Lalu ada matriks keselarasan internal atau internal fit. Jadi penting untuk dipahami bahwa praktik ini adalah salah satu kesatuan yang memberi otonomi pada tim. Tidak akan berhasil tanpa adanya transparansi data atau informasi dan kemampuan yang mumpuni seperti pelatihan. Matriks saya menunjukkan bahwa kebijakan ini saling mengunci dan menguatkan satu sama lain. Jadi kesimpulannya, strategi saya ini adalah transformasi menyeluruh dari budaya kerja manual otoriter menuju budaya kerja digital kolaboratif. Dengan HPM kita menyelaraskan potensi karyawan dengan tuntunan pasar eksternal yang serba ramah lingkungan, sehingga profitabilitas perusahaan bisa naik kembali. Lalu yang selanjutnya ada rencana implementasi. Rencana aksi saya akan dimulai dengan audit kompetensi dan sosialisasi visi baru dalam 3 bulan pertama. Lalu yang selanjutnya di bulan ke-4 sampai ke-8 kita fokuskan pada digitalisasi sistem dan pelatihan teknis di akhir tahun. Kita targetkan sistem kerja baru ini sudah stabil dan membuahkan hasil pada kualitas produk kita. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai rencana transformasi PT Sukses Bersama. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah strategis yang harus kita ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.